yang dilakukan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang kita sekarang berada di tanggal ke-8 atau ke-9 bagi saudara-saudara kita yang di Saudi Arabia. Dan hari ini insyaallah para hujjat akan melaksanakan wukuf di Arafah. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji di Baitullah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai haji yang mabrur. Dan bagi kita yang belum bisa melaksanakan, mudah-mudahan ke depan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, kajian kita Al-Hikam ini yang saya tampilkan hikmahnya saja, teksnya saja dan terjemahannya, barangkali nanti mau dihafalkan. Sedangkan kitabnya saya kaji di teks ini. Jadi untuk memudahkan kalau yang ditampilkan kitab gundulnya mungkin tidak semuanya bisa mengikuti. Jadi ini saya terjemahkan teks hikmahnya ya. Nah, kemudian ureanya saya ambilkan dari kitab yang saya bahas ini juga ada di laptop yang biasa kami tampilkan, hanya saja ini versi yang lebih baru ya. Baik, kita mulai kajian kita hikmah ke-63 dari 264. Jadi masih 200 lagi hikmah. Imam Ibnu Athaillah dalam hikmah ini mengatakan malam yuqbil 'ala Allahi bi mulatafatil ihsani qida ilaihi bisalasil al-imtihan. Siapa yang tidak menyambut Allah, aqbala yuqbil itu iqbal, menyambut atau menerima, menjadi taqabbala, semoga menerima. Qabila itu qabila Allah itu menemui, menatap. Taqabbala menerima. Maka kita sering mendoa taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima, menyambut. Saya artikan menyambut, aqbala yuqbilu. Siapa yang tidak menyambut Allah Subhanahu wa taala atas segala kemurahan yang Allah berikan, di mulatafatil ihsan. Ihsan dalam pengertian ini adalah kemurahan dan kebaikan. Maka orang yang suka berbagi namanya orang yang berbuat ihsan ya. Untuk bendahara kita namanya Muhammad Ihsan. Bekasi ini juga Bekasi Ihsan gitu. Ya, ihsan. Maka orang yang berdonasi biasa disebut dengan muhsin. Ya, ini sumbangan dari muhsinin, orang yang berbuat ihsan. Artinya apa? Orang yang berbagi atau berdonasi ya. Mulatafatil ihsan berarti kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan dengan begitu lembutnya. Latif, mulatafah ya. Ya Latif, Allah itu zat yang maha lembut. Mulatafah itu kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak menyambut kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kemurahannya ya, atas segala nikmat yang Allah berikan ya, qida ilaihi bisalasil imtihan, maka ada potensi dia akan dibelenggu, akan terbelenggu dengan belenggu atau salasil itu rantai berbagai ujian. Jadi ada kalanya dalam hidup ini cobaan itu bermacam-macam ya, bahkan kekayaan pun adalah cobaan. Walam qulukum bisyarri wal khairi fitnatan. Fitnah itu imtihan, fitnah itu ibtila, ujian. Kami uji dengan kekayaan dan kemiskinan ya, sebagai cobaan, sebagai fitnah. Fitnah
dalam pengertian bahasa Arab, bukan fitnah dalam pengertian bahasa Indonesia. Kalau dalam pengertian bahasa Indonesia berbeda, ya. Nah, ini fitnah ini, ya, mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, atau kadang bisa bermakna tuduhan. Oh, Ustaz ternyata sudah nikah lagi. Oh, fitnah ini. Gitu. Itu dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab artinya tidak seperti dalam bahasa kita. Walaupun sama-sama fitnah, ya, tapi maknanya berbeda. Fitnah itu ujian, fitnah itu cobaan, ya. Contohnya dalam ayat kedua surat Al-Ankabut, ya, surat ke-29, ahasiban nasu ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan beriman sementara mereka belum difitnah, maksudnya belum diberi ujian, belum diberi cobaan. Nah, itu dalam bahasa Arab. Maka berbeda sekali lagi harus kita pahami makna dalam bahasa aslinya dengan dalam bahasa kita, ya. Almarhum itu dalam bahasa kita mendiang, orang yang sudah meninggal. Kalau dalam bahasa Arab, ya, ini diperdebatkan menisbahkan kepada seseorang dengan sebutan almarhum. Secara harfiah adalah orang yang diberi rahmat, tapi mengandung makna kepastian, orang yang pasti dirahmati. Nah, itu dalam bahasa Arab. Maka siapa yang menjamin bahwa orang itu pasti dirahmati? Kan nggak ada yang bisa menjamin. Maka yang betul adalah Allahu yarhamuhu apa rahimahullah. Ini maknanya semoga Allah merahmati. Nah, itu artinya. Kalau almarhum itu orang yang dirahmati, jangan-jangan dia nggak dapat rahmat. Maka menjadi perdebatan di kalangan ulama, boleh nggak kita menyebut orang yang mati itu dengan sebutan almarhum? Ya, kalau almarhum boleh saja, almarhum itu artinya mendiang, ingkang sampun sedo yang sudah meninggal. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini diperdebatkan hukumnya, ya. Ada yang keras menolak, nggak boleh kita menyebut orang yang meninggal itu dengan sebutan almarhum. Yang betul adalah rahimahullah, Allahu yarhamuhu, begitu, ya. Tapi pendapat yang lain itu tidak seperti itu, tapi sebutan bagi orang-orang mulia, yang maknanya bukanlah isbatul rahmah ilahi, bukan menisbahkan rahmah kepadanya. Maka biasanya di Maroko, di beberapa wilayah Afrika Barat itu sebutan almarhum dipakai. Tapi kalau di Saudi nggak bakalan nemukan almarhum Syekh Muhammad bin Soleh Al-Utsaimin, almarhum Syekh bin Bas. Oh, nanti malah akan dimarah-marahi. Tapi kalau di wilayah Afrika itu as-sayyid almarhum, karena pengertiannya itu adalah suatu pemuliaan, ya. Kalau dalam bahasa kita itu kan, khususnya Jawa, itu untuk menyebut mati itu kan banyak sekali, mudar, jenat, mampus, sedo, ya, sampai kapundut. Kapundut itu diambil oleh Allah SWT, macam-macam gitu. Jadi itu harus kita pahami secara proporsional, ya, pengertiannya apa, ya. Tapi lebih aman kalau kita tidak menyebut almarhum, ya. Kalau almarhum beda lagi, almarhum bahasa Indonesia, ya. Artinya apakah kalau kita menyebut almarhum itu artinya dirahmati? Saya yakin tidak. Semua orang akan mengatakan almarhum itu adalah mendiang atau orang yang sudah meninggal. Tapi dalam bahasa Arab almarhum orang yang dirahmati, ya, gitu, ya. Baik. Qultu qasamallahu ta'ala ibadahu salah satu aksam. Kata Syekh Ibnu Ajibah, Allah membagi hambanya ini menjadi 3 kelompok. Ada ahlus shimal, ashabus shimal, 5 ashabus shimal, golongan kiri. Ini bukan golongan kiri dalam pengertian sekarang, ya,
tapi klasifikasi menurut Al-Quran. Kalau sekarang ada orang kanan garis kiri, atau orang kiri biasanya yang sosialis, kanan itu Islam misalkan. Kemudian ahlul yamin, ya, golongan kanan. Ini disebut dalam surat Al-Waqiah. Kemudian as-sabiqun. As-sabiqun ini artinya para pemenang. Ya, was-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, wa ashabus simal ma ashabus simal. Ini dalam surat Al-Waqiah. Sedangkan dalam surat Fatir juga ada klasifikasi 3 golongan dengan istilah yang berbeda. Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaynahum min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ini sebenarnya mirip dengan yang ada dalam surat Al-Waqiah yang sabiquna bil khairat, ya, as-sabiquna sabiq. Golongan kanan, golongan kiri, dan golongan yang juara, as-sabiqun, yang terdepan. Amma ahlu shimal fala kalama alim itla iqbala lahum 'alallahi aslan. Ya, kalau golongan kiri enggak perlu dibahas lagi karena memang mereka tidak punya iqbal 'alallah, tidak menyambut Allah. Ya. Artinya tidak menyambut Allah itu tidak memenuhi apa yang Allah perintahkan, mengabaikan abai terhadap agama. Wa amma ahlul yamin, golongan kanan, falahum iqbalun biwajhin ma lakin la khususiyata lahum li'annahum qana'u bi dhahiri syariah wa lam yaltafitu ila suluki tariqatin wala haqiqatin. Golongan kanan itu mereka punya iqbal, punya respon terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Iqbal yang ini sambutan ini dalam pengertian adalah merespon apa yang Allah perintahkan. Rizki dia dapat, maka responnya adalah bersyukur dan wa mimma razaqnahum yunfikun, dari sebagian yang Allah rizkikan mereka menginfakkannya, ya. Lakin la khususiyata lahum li'annahum qanau bi dhahiri syariah, tapi tidak punya kekhususan atau tidak punya ciri tertentu, ya sekedar menerima saja, menyambut apa yang Allah berikan, sekaligus juga menyambut apa yang Allah perintahkan. Li'annahum qanau bi dhahiri syariah, mereka sudah puas dengan lahiriahnya syariat, ya pokoknya sholat ya sholat sudah, begitu saja, belum sampai kepada intisari dari pelaksanaan ibadah-ibadah haji, ya haji saja. Kadang haji pokoknya mangkat ke Mekah gitu saja. Kadang yang dilakukan ya ritual lahiriah, ya, sedangkan hakikat dari pelaksanaan ibadah haji itu belum didapat. Misalkan bagaimana sekarang ini orang-orang wukuf di Arafah, ya sekedar wukuf, tapi mereka yang sudah menyadari betul karena didasari dengan ilmu dan pemahaman, maka dia penuh dengan kesadaran, perenungan, ada yang nangis, ya, karena di situ menurut riwayat Nabi Adam dan Hawa setelah diusir oleh Allah dari surga karena perbuatan keduanya, maka keduanya lantas menyadari, ya, Arafah artinya sadar atau ngerti, menyadari dan insaf. Lalu keduanya qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, itu pengakuan dan taubatnya Adam dan Hawa. Tempatnya adalah di Arafah, ya. Jadi kalau sedang berada di Arafah kemudian sampai mengingat peristiwa ini, maka orang akan menangis. Di sini tempat pengakuan kita, ya, sebagai hamba yang penuh dengan dosa dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada pula ulama yang menjelaskan disitulah tempat di mana Allah mengenalkan kepada hambanya bahwa Dia adalah Rabb alam semesta. Ya, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka nama itu disebut Arafah. Tapi kalau bagi yang nggak punya dasar ilmu, pokoknya ke Arafah gitu aja. Lah ngopo ini cuman di sini seharian, ya. Tapi kalau didasari dengan ilmu, maka dia akan punya kontemplasi atau perenungan yang berbeda. Disitulah pentingnya kita belajar, ya, manasik umroh, manasik haji, ya. Baik. Qana'u bi dhahiri syariah, hanya syariatnya saja, lahiriahnya saja. Walam yaltafitu ila sariqat suluki tariqatin wala haqiqatin, tanpa memperhatikan perilaku hakikat atau tariqat hingga hakikat. Tentu ini pengertian yang harus sesuai, bukan dalam pengerti tariqat itu berlawanan dengan syariat. Ini sesuatu yang keliru. Di antara menyimpangnya ahli orang-orang sufi atau orang-orang tasawuf adalah membedakan antara syariat, tariqat dan hakikat. Padahal sesungguhnya itu adalah jenjang di dalam meraih kesempurnaan di dalam menjalankan agama. Syariat itu ya tata caranya itu, kemudian thariqah itu bagaimana kita meningkatkan bukan sekedar cara sampai kemudian hakikat. Ada orang kemudian hakikat nggak sholat, nggak pakai syariat, nggak takbir, nggak ruku, nggak sujud, tapi dia bicara hakikat. Pastilah yang seperti itu tersesat, ya, karena yang dibahas yang dimaksudkan dengan thariqat, hakikat itu adalah iman, Islam, iman dan ihsan, ya. Hakikatnya itu, puncaknya itu adalah ihsan tadi, beribadah kepada Allah seakan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammas sabiqun, nah ini yang dibahas, sabiqun faqad aqbalu Allah mutawajjihina ila talibina al-usul ila ma'rifatihi wa fi dzalika qismain. Sabiqun, orang yang menang, orang yang terdepan, ya, musabaqah, ya, lomba. Sabik itu pemenang lomba, ya. Ya, maka di dalam Al-Qur'an disebutkan sabiqu, ya, fastabiqul khairat, ya. Untuk kebaikan itu kita harus berlomba, ya. Wastabiqul khairat. Ada perintah yang unik di dalam Al-Qur'an, ya. Kalau urusan dunia, ya, itu kita diperintahkan dengan bahasa berjalanlah, ya, atau bertebaranlah. Famshu fi manakibiha, kamu jalan nyari rezeki itu pakai masyamsi, berjalan, nggak cepat, ya. Untuk zikir, untuk sholat, fas'au, masyayamsi, sa'a, yas'a, itu sama saja, ya. Tapi sa'a, yas'a itu artinya berjalan tapi cepat-cepat, ya. Ya, idza nudiya lis-salati bi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, bergegas, tahu sa'i, lari-lari kecil biasanya kita terjemahkan, ya. Tapi kalau untuk urusan duniawi itu famshu, ya, silakan berjalan. Jadi ya jalan. Tapi kalau untuk urusan ibadah, ya, fas'au ila dzikrillah, ya. Idanu dari salat di yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzurul bai', ya. Jadi sa'i itu artinya apa? Bergegas, ya, jalan tapi cepat gitu, ya. Ya, maka kita kata as-sa'yu, kita menyebutkan sa'i, ya, sa'i terjemahnya lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Kemudian untuk kebaikan kita disuruh berlomba, fastabiqul khairat, kan ini sabiqu, ya. Sebelumnya ada sari'u, wasari'u ila magfirati min rabbikum. Sari itu cepat-cepat, wasari'u, dan cepat-cepatlah ila magfirati min rabbikum, untuk meraih ampunan dari Rabb kalian. Jadi ada jalan cepat, ya. Kemudian fastabiqul khairat, untuk kebaikan itu kita disuruh berlomba.
Dan yang paling puncaknya aja, fafirru ilallah, ya, dalam surat Ad-Dariyat, fafirru ilallah. Farra yafirru itu artinya lari, ya, dari jalan, kemudian jalan cepat, jalan jalan cepat, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita harus menjelaskan, pakai keterangan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu al-masyu, as-sa'yu, al-musara'atu, kemudian al-musabaqatu, al-firaru. Wah, ini semua itu artinya pergi, berjalan, atau lari, gitu. Ya, fafiru, lari, ya. Firra minal ismi firaraka minal asad, kata Nabi. Kalian harus menghindar jauh, lari menjauh, ya, dari pandemi, ya, seperti kamu lari dari singa, ya. Fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini wujud dari iqbal kita, bagaimana kita menyambut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dengan kalau dunia berjalan, ya, zikir lebih cepat lagi, fasa'u ila dzikrillah, kemudian bercepat-cepat untuk mendapatkan ampunan Allah, kemudian untuk kebaikan kita berlomba-lomba, dan menuju Allah kita lari cepat. Nah, itu lihat. Itulah as-sabiqun, ya. As-sabiqun, as-sabiqun, orang yang menang dalam perlombaan. Kemudian as-sabiqun dibagi menjadi dua, ya, wa hum fi dzalika ala qismain, qismun aqbala 'ala Allah bi mulatafati ihsanihi wa qiyaman bi syukri in'amihi wa imtinaihi wa hum maqamu ahli syukri. Ada sabiqun ini dibagi menjadi dua, ya, orang yang menyambut Allah dengan begitu cepatnya, sang juara ini dibagi menjadi dua. Qismun aqbala Allah bimulatafat ihsanihi, ada golongan yang menyambut Allah dengan segala karunia dan pemberian darinya, wa qiyaman bi syukri in'amihi, kemudian dia menunaikan kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan, wa imtinanihi, dan anugerah yang Allah berikan, wa hum maqamu ahli syukri, mereka ini adalah maqam atau kedudukan orang yang bersyukur. Apa itu bersyukur? Ada sebagian yang memahami syukur itu ya senang. Wah, saya bersyukur dapat rizki, atau kita bersyukur ada orang ngasih hadiah atau ngasih macam-macam. Karena kita memahami bersyukur itu sebagai rasa senang hati. Kalau sesungguhnya bersyukur itu bukan atas apa yang kita dapat, tapi kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, ya. Ya, orang kalau dapat duit, ya, senang, ya, dia senangnya itu atas duitnya, atau senang karena kepada yang memberi duit. Nah, itu namanya syukur. Jadi kalau kita bersyukur kepada seseorang, senangnya itu karena orang itu baik sekali, saya harus berbalas, harus mendoakan selalu dia perhatian. Nah, maka kata Rasulullah, la yaskurullah malam yaskurin nas. La yaskurullah malam yaskurin nas. Orang tidak dianggap bersyukur kepada Allah, tidak berterima kasih kepada Allah, orang yang tidak tahu terima kasih kepada sesama manusia. Jadi senangnya itu terhadap yang pihak yang memberi, bukan sesuatu yang dia terima. Begitu juga bersyukur kepada Allah, tadinya sakit, sehat kembali, itu apakah kita senangnya itu karena sehatnya? Nah, kalau itu ya rasa senang yang fitrah. Tapi syukur itu berarti kita berterima kasih kepada siapa yang memberikan kesehatan kembali. Wa idza maritu fa huwa yasfin. Jika aku sakit, maka Allah yang memberikan kesembuhan. Nah, itu syukur. Nah, syukur itu nisbahnya kepada siapa yang memberi kepada kita. Hadza maqamus syukur. Wa qismun akbar Allah bisalasilil imtinan. Ada orang yang
menghadapi dengan berbagai cobaan, waduru bil balaya, ada aja berbagai baliyah, cobaan, wal mihan, ada ujian, wahum maqamu ahli sabri, mereka ini adalah makom sabar. Para nabi itu ada yang diuji oleh Allah SWT dengan kekayaan, tapi juga dengan penyakit dan kemiskinan. Nabi Sulaiman selain sebagai seorang nabi adalah raja. Bahkan dalam sejarah di muka bumi ini belum ada kerajaan yang melebihi hebatnya kerajaan Nabi Sulaiman. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, beri kami kerajaan. Kerajaan ini tidak ada tandingannya sebelum maupun sesudah saya. Mulkan la yambagi li ahadin min ba'di, setelah saya tidak ada ya penguasa yang memiliki kekuasaan atau kerajaan sebagaimana kebesaran kerajaan Nabi Sulaiman, tidak ada ya. Nah, bagaimana pasukannya adalah jin ya, mengambil mutiara dari dasar laut ya, wa minas sayatini mayyagusuna lahu, ada yang nyelam untuk mencari mutiara-mutiara ya, ada yang bisa memindahkan istana dari Yaman ke Baitul Maqdis dalam waktu sekejap mata ya. Binatang-binatang pun jadi pasukan, kurirnya adalah hudhud dan seterusnya ya, nggak ada ya tapi ada pula nabi yang diuji dengan berbagai baliyah, yang makom sabr ini, kedudukan yang kedua, seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu sampai ditinggalkan keluarganya karena penyakitnya, karena ya sakit yang sekian lama. Saya baca dalam sejarahnya sampai 18 tahun itu sakit-sakitan, sampai kemudian keluarganya saja meninggalkan beliau ya. Tapi sabar luar biasa ya, sampai kemudian Allah perintahkan hentakkan kakimu. Ini banyak burun apa istilah bahasa kita kemudian dihentakkan urkut birijlika ya. Kemudian rontok dan langsung Allah berikan kesembuhan ya. Itu sebagai contoh. Nah, itu makom sabr dan makom syukur ya, makom kesyukuran dan makom kesabaran. Maka kalau tidak diberi kemurahan ya secara lahiriah, bisa jadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya kaget, nggak nyangka bahwa beberapa ulama yang karyanya ada di kita ini ya, mereka orang miskin, dan bahkan ada yang kalau kita membaca manasik hajinya luar biasa, berbicara tentang fikih haji, tapi ternyata dia sendiri sampai akhir hayat belum sempat melaksanakan ibadah haji. Ada ulama-ulama Indonesia, bahkan konon Imam Nawawi saja belum sempat menjalankan ibadah haji, tapi karyanya luar biasa. Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Al-Adhkar dan seterusnya. Yang paling tebal Al-Masmu', itu kitab fikih rinci membahas masalah haji, tetapi dia sendiri secara praktek belum melaksanakan karena belum ditakdirkan berangkat ya, karena berbagai hal. Terus kemudian keburu meninggal, usianya 45 tahun saja ya. Ada ulama-ulama yang lain. Baik. Qala Abu Madyan, sunnatullahi istidna'ul ibad li ta'atihi bi si'atil arzaq wa dawamil mu'afati liyarju ilaihi bi nikmatihi. Fa illam yaf'alu ibtalahum bis-sara'i wad-dhara'i la'allahum yarji'un li anna maraddahu azza wa jalla ruju'ul ibad ilaihi tau'an wa karhan. Imam Ibnu Madyan radhiyallahu an mengatakan, ini sunnatullah, ketetapan Allah, istid'aul ibadi li ta'atihi bi si'atil arzaq wa dawamil mu'afat liyarji'u ilaihi bi nikmatihi. Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya dengan untuk taat. Dengan cara apa Allah memanggil hambanya itu? Bisiatil arjak, dengan luasnya rezeki yang Allah berikan ya. Waktunya haji berangkat, mau pakai plus mau furoda, tapi nggak usah pakai visa ziarah ya, nanti jadi repot ya. Allah memanggil hambanya untuk taat itu ada kalanya bisiatil arjak, dengan rezeki
yang Allah berikan, wa dawamil mu'afat, dan selalu dalam keadaan sehat. Ya, ada yang diberi kesempatan seperti itu. Ya, tiap tahun haji. Saya kemarin ketemu dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Tahun lalu dia haji, sekarang haji lagi. Ya, saya ngisi acara wisuda di SMP Torik Penjiat, ya, anaknya di situ, dan ya, cerita, ya, besok saya berangkat lagi. Tahun kemarin diberangkat, ini berangkat lagi. Ada aja kemudahan yang Allah berikan. Dapat visa furoda seharga haji plus, ya, sekitar, ya, 250-an, furoda 350-an. Apa yang dimaksudkan dengan adanya kemurahan itu, dengan luasnya rezeki dan wadawi mu'afat, selalu sehat, liyarji'u ilaihi binikmatihi, agar hamba-hamba tersebut kembali kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Tapi kan tidak semua orang yang diberi keluasan rezeki, kesehatan itu mau melaksanakan seperti itu. Ya, ada yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan rezeki yang dia anugerahkan kepadanya. Fa illam yaf'alu, kalau mereka tidak tidak diberi seperti itu, ada potensi yang kedua, ibtalahum bidarra, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kesempitan, la'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Li'anna maradahu azza wa jalla ruju'ul ibad ilaihi tau'an wa karhan, karena memang yang menjadi tujuan dari semuanya itu, Allah kasih ujian dengan kelapangan atau kesempitan itu adalah rujul ibad ilahi, agar hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tau'an wa karhan, ya, baik dengan sukarela atau terpaksa. Ada kalanya orang itu mau sholat karena keterpaksaan terlebih dahulu, ya. Kalau nggak diuji dengan sakit, dia nggak ingat, nggak berzikir. Begitu sakit, dia kemudian banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi tau'an wa karhan, dalam surat Ar-Ra'd. Ya, milik Allah, bagi Allah lah, ya, hanya bagi kepada Allah bersujud siapa yang ada di langit maupun di bumi, tau'an au karhan, baik sujudnya itu karena suka atau karena terpaksa. Jadi itu adalah alat untuk menyadarkan orang yang memang baru sadar ketika diuji dengan kesusahan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Ini ada dalam hadis bab sabar di kitab Riyadhus Shalihin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah memberikan cobaan kepadanya. Ini secara lahiriah mungkin sulit kita terima. Bagaimana orang diuji dengan sakit, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesusahan, sulitnya mendapatkan pekerjaan dan seterusnya, kok malah dikehendaki kebaikan oleh Allah. Man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, yusib minhu, maka Allah timpakan cobaan kepadanya. Nah, ini berlaku untuk kelompok yang kedua ini, ahlu as-sabr, orang-orang yang bersabar. Maka nanti ada perdebatan bagaimana mana yang lebih utama, orang yang bersyukur atau orang yang bersabar. Menjadi perdebatan panjang itu. Ada kitab yang dulu sempat saya terjemahkan itu, Uddatus Sabirin wa Takhiratus Sakirin, itu sekitar 350 halaman, itu membahas tentang sabar dan syukur. Ada ulama yang berpendapat yang lebih utama sabar, enggak, yang lebih utama syukur, dan seterusnya. Taib. Faqaumun basatallahu alaihim ni'am wa sarafa anhumul balaya wa niqam wa razaqahum sihhatan wa atum bil amwali wal afiyati fa'atu haqqaha wa qawm bi syukriha wa tasawwaqu ila ma'rifatil mun'im biha fa kanat matiyatun lahum 'ala sayri ilaihi wa mau'unatan lahum 'ala qudumi alaihi. Ada kelompok, ya, golongan orang yang Allah lapangkan nikmat, ya, Allah kasih rizki yang banyak, wasarafa anhul balaya, berbagai cobaan musibah itu
hindarkan oleh Allah SWT. Udah punya mobil pun nggak pernah kecelakaan, serempetan aja enggak, ya. Wa sarafanhumul bahaya, berbagai cobaan itu Allah hindarkan, selamat aja, gitu kan. Wa razaqahum sikhah, dikasih kesehatan. Wa amaddahum bil amwal, dikasih rezeki yang banyak. Wal afiyah, disehatkan. Fa'atu haqqaha, lalu orang itu menunaikan haknya. Wa qaum bisyukriha, dan dia bisa mensyukuri semuanya. Sekali lagi, syukur bukan berarti semata rasa senang, tapi dia kembalikan semuanya itu kepada siapa yang memberi, ya. Kalau senang itu ya sudah otomatis, itu fitrah. Orang punya uang senang, nggak punya uang sedih, itu pasti. Tapi senangnya itu apakah dia menisbahkannya kepada zat yang memberinya rezeki, atau sekedar senang karena harta yang dia miliki, ya. Fakanat matiyatun lahum ala sayri ilaihi, ini menjadi kendaraan baginya untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, wa maunatan lahum alal qudumi ilaihi, dan akan menjadi bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya uang tapi untuk ibadah, ya, infaknya, ya, sedekahnya, dan juga amalannya, ya, seperti umroh, haji, dan seterusnya. Akhrajuha min qulubihim wa ja'aluha fi aydihim, harta yang dia miliki itu dia keluarkan dari hati mereka, tidak di dalam hati. Wa ja'aluha fi aydihim, hanya di tangan saja, ya. Tapi susah ini, ada orang yang lebih banyak di tangan daripada di hati daripada di tangan. Wa qalilum mahum, tapi ini sedikit, ya. Kata Allah dalam surat Saba, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hamba kami yang bisa bersyukur, ya. Maka Nabi Sulaiman itu ungkapannya punya kerajaan, kenabian, dan seterusnya, hadza min fadli rabbi, ya. Ini merupakan karunia dari Rabbku, bukan karena saya hebat, saya jadi menteri, saya jadi presiden, bukan karena semata karena saya, tapi Allah memang memudahkan saya untuk meraih semuanya ini, ya. Tapi ekornya, kelanjutan ayat yang biasanya tidak dicantumkan, liyabluwani a'askuru am akfur, ya, biasanya dimupilkan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Tuhanku. Itu kelanjutannya liyabluwani, sebenarnya ini untuk mengujiku, a'askuru am akfuru, apakah saya bersyukur, terima kasih kepada Allah, atau saya ingkar. Nah, itu biasanya yang dilupakan. Wa qaumun amattahum bin ni'am wa basatalhum fil mal wal afiyah wa sarafa anhum nikam wa sagalum dalika ala nuhud ilaihi. Faqad madahul ghaniyal syakir wal faqirus sabir bi madhin wahidin. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada orang kaya yang bersyukur, juga memberikan pujian kepada orang fakir yang bersabar, ya. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Nah, ini berkaitan dengan kerajaan Daud, ya, dan dilanjutkan dengan anaknya Sulaiman. Itu diberi pujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Innahu awwab, sesungguhnya Sulaiman itu orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini berkenaan dengan Nabi Sulaiman, dan berkenaan dengan Nabi Ayub. Inna wajadnahu sabiron, kami dapati Ayub itu orang yang bersabar. Kemudian Allah puji, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Juga dipuji, innahu awwab. Jadi kalimat akhirnya sama, ni'mal abdu innahu awwab, baik orang yang bersyukur maupun orang yang bersabar, ya. Jadi pilihannya itu saja. Kalau kita senang, kalau kita lapang kita bersyukur, kalau kita sempit kita bersabar, sehingga nanti disifati oleh Allah ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Nah, ni'mal abdu innahu awwab. Ini kesimpulan dari keadaan Sulaiman yang luar biasa dengan kekayaannya, dengan kerajaannya, dipuji oleh Allah. Begitu juga Nabi Ayub alaihissalam. Wa qala ba'dhum, ada sebagian ulama yang mengatakan li an u'ta fa ashkuru ahabbu ilayya min abtala fa asbiru, ya. Aku lebih senang
mendapatkan limpahan rezeki kemudian bisa bersabar, bisa bersyukur, ketimbang diuji walaupun bisa bersabar. Li an uqta fa askuru ahabbu ilayya min an ubtala fa asbiru. Aku lebih senang mendapatkan nikmat kemudian dapat bersyukur ketimbang mendapatkan ujian meski bisa bersabar, ya. Asyukru sifatu ahlil jannah wal fakru laisa kadzalik. Ada mengatakan syukur itu sifat penghuni surga, sedangkan kefakiran itu bukan sifat ahli surga. Ini kata golongan yang lebih mengutamakan orang kaya yang bersabar, ya. Tapi kemudian Syekh Ibnu Ajibah mengatakan at-tahqiq al-fakirus sabir wal ghaniyus syakir wa bil aksi. Sesungguhnya orang fakir yang bisa bersabar itu hakikatnya adalah orang kaya yang bersyukur. Karena ini di sini kekayaan tidak dilihat dari nominal kekayaan yang dimiliki, li annal ghaniya inama huwa billah, karena dia bisa kaya kan karena dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idzastagnal qalbu billah, kalau dia merasa kaya hatinya karena Allah, fasahitu wal ghani, maka dia hakikatnya adalah orang kaya, ya. Dilihat orang miskin enggak punya apa-apa, tapi karena dia qanaah, kata Nabi, agnal gina al qanaah, ya, kekayaan yang sesungguhnya adalah qanaah, puas dengan apa yang dia dapat. Istilah Jawanya nerimo ing pandum, ya, menerima apa yang Allah berikan. Kita tutup dengan kisah ini, kisah disampaikan, kisah yang unik ini disampaikan oleh Ibnu Ajibah. Kana rajulun bil maghrib minaz zahidina fid dunya. Ada dulu di Maroko, ini Ibnu Ajibah pensyarah kitab ini orang Maroko. Kana bil maghrib minaz zahidina fid dunya. Ada orang yang zuhud, hidupnya zuhud sekali. Wa min ahli al-jiddi wal istihad. Dia kerjanya sungguh-sungguh. Wa kana aishuhu mimma yusiduhu minal bahri. Dia kerjanya nelayan. Dia nelayan, dia seorang yang zuhud. Wa kana alladhi yusidu yasattaqatu ba'duhu wa yatakawwah badi. Hasil nelayan itu hasilnya dia gunakan untuk makan, ya, untuk kalau di kita itu ya jual ikan untuk beli beras sebagainya wa yatasaddaqu bi ba'dihi, ya, digunakan untuk sedekah. Fa'arada ba'du ashabi hadha syekh ay yusafira ila baladin min biladil Arab. Nah, dia punya kawan, ya. Kawannya ini mau berkunjung ke suatu kota, ya, katakanlah ini di Bekasi, dia mau ke Tangerang gitu. Ya. Faqala lahu hadza zahid, maka orang yang juhud ini yang kerjanya sebagai nelayan, dia berpesan, idza takhalta ala baladi kadza fadhhab ila akhi fulan faqri'u minni salam watlub minhu ad-du'a fa innahu waliyun min awliyaillah. Nanti kalau kamu sudah sampai ke kota yang kamu tuju, ya, di situ saya punya kawan, dia punya kawan baik, sampaikan salam dariku dan mohonlah agar dia sudi mendoakan kita, karena dia adalah salah satu di antara waliullah, ya. Ini orang wali ini, jadi jangan lepaskan kesempatan, jangan hilangkan kesempatan untuk bertemu dengan kawan saya yang ini adalah seorang waliullah, gitu. Kamu minta doa kepadanya, ya, ya. Fasafartu hatta qatibtu tilkal baldah fa astartu an dzalika rajul. Lalu aku pun berangkat ke kota yang aku tuju. Sampai di kota itu saya bertanya, ya, fa astartu an dzalika rajul, tentang lelaki yang waliwah itu, ya. Faduliltu ala darin la tasluhu ilal muluk. Lalu saya diantar oleh seseorang, ditunjukkan yang Anda maksud adalah itu rumahnya. Ila darin la tasluhu ilal muluk. Ternyata rumahnya itu seperti istana. La tasluhu ilal muluk, ini bukan rumah orang biasa, apalagi rumah wali. Ini rumah raja. La tasluhu, ini enggak pantas rumah ini. Ilalil muluk, kecuali milik raja-raja. Dia bingung. Fata'ajjabtu min dzalika. Saya heran, barangkali salah orang ini, ya. Wa talabtuhu, ya.
Dan kemudian saya cari informasi, memang benar si fulan itu ya itu nggak ada lain, ya. Kilali huwa inda as-sultan, itu dia seperti penguasa aja. Fasdada ta'jubi, saya lebih kaget lagi. Tadi dibilang kawan saya di kampung tadi bilang kawannya ini orang zuhud, orang yang merupakan waliullah, tapi begitu saya sampai ke sini kok istana ini, ya. Fabada sa'atin, tak lama kemudian fa idza huwa qad ata fi afkhari markabin wa malbasin fa ka'anna huwa malikun fi markabi. Tak lama kemudian orangnya datang menyambut saya dengan menggunakan kendaraan yang paling mewah, ya, kata kalau sekarang itu mungkin datang dengan pakai limusin atau Rubicon lah setidaknya. Wa malbasin, dan pakaiannya juga luar biasa. Faka'ana huwa malikun fi markabi, seakan dia adalah seorang raja yang sedang mengendarai tunggangannya. Qala, dia ceritakan, fazdada ta'jubi aksar min awalaini. Saya jadi keheran lagi. Saya pun disambut karena saya bilang saya temannya si Anu, dan si Anu adalah temannya dia, ya. Fafahamtu birruju wa adami ismail. Saya akhirnya balik sajalah, nggak usah, ini orang kayak gini gitu. Saya, kata yang bercerita ini, saya ingin balik saja, nggak usah ketemu orang yang ini. Jadi grogi kalau orang kampung ketemu orang besar itu kan grogi, ya. Tapi bagaimana saya dipesan oleh kawan saya yang tadi seorang yang juhud tadi, nelayan tadi, la yumkinuni mukhafalatus syekh, nggak mungkin saya menyelisih syekh tadi, dia gurunya itu yang kerjanya sebagai nelayan. Fasta'dantu fa'adinali, lalu saya akhirnya ya meminta izin dan dipersilakan. Falamma dakhaltu, ketika saya masuk rumahnya, maka di situ banyak sekali minal abid wa khadam wasyara al-hasanah, ada pelayan, ada macam-macam, ya, kayak raja lah, ada kawula abdi dalam macam-macam, ya. Fakultu lahu, maka saya kemudian sampaikan, aku ke fulan yusallimu alaika, sahabatmu si fulan yang adalah gurunya orang tadi yang di kampung menyampaikan salam kepadamu. Qala li, dia menjawab, jita min intihi, kamu datang ke sini sebelumnya kamu ketemu dia? Qultu na'am, ya, saya ke sini karena mendapatkan petunjuk dari guru saya di kampung, ya, di pesisir, untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Naam, iya. Qala idza raja'ta, kalau kamu nanti balik ketemu orang tadi, ketemu gurumu, fakul lahu, katakan kepadanya, ila kam istigholika bidunya, sampai kapan kamu sibuk dengan dunia, wa ila kam ikbaluka alaiha, sampai kapan kamu terus ngurusi dunia, ya. Wa ila mata la tangkoti uruk batu kafia, sampai kapan kamu tidak memutus kecintaanmu kepada dunia. Fakultu wallahi ajabu minallah, saya lebih kaget lagi, orang yang guruku tadi yang di pantai, yang guru Mesir, miskin, nggak punya apa-apa, kerjanya hanya sebagai nelayan, tapi ini orang yang kaya raya, tapi pesannya nanti sampaikan dia kepada orang tadi, kepada gurumu, kepada kawanku, sampai kapan kamu ngurusi dunia, sampai kapan kamu sibuk dengan dunia. Lebih heran lagi, ya. Qultu na'am, ya, nanti saya akan sampaikan. Qala famal ladzi qala laka, setelah pulang apa dia bilang? Temanku yang di kota itu bilang apa? Qultu saya la syai, enggak bilang apa-apa, enggak enak. Masuk pesan ini kan kayak enggak pas. Ini orang miskin tapi dikasih niat, kamu enggak usah cinta dunia. Sampai kapan kamu kok memikirkan dunia seperti itu? Qala la buta antakulil, enggak bisa, kamu harus, pasti dia punya pesan, dia waliullah, enggak mungkin dia enggak pesan apa-apa, saya kan dia punya pesan. Fa'utu alaihi maqal, akhirnya terpaksa saya sampaikan pesannya, yaitu kamu sampai kapan kamu sibuk terus dengan dunia, ya. Kemudian fabaka tawilan, ini nelayan yang syekhnya ini kemudian nangis lama sekali. Waqal, kemudian dia berkata, sodako akhi, benar saudaraku yang tadi, wali tadi, yang kaya raya tadi, sodako akhi fulan,
huwa ghassalallahu qalbahu minad dunya. Allah telah menyucikan hatinya dari dunia, wa ja'ala fi yadihi, sehingga dunia itu ada di tangannya. Dia punya apa saja, punya rumah mewah, punya kendaraan, punya harta, punya segala-galanya. Ya, wa ana akhudhuha min yati, sementara aku ini hatiku terus nyari dunia, tapi Allah tidak amanahkan ada di dalam genggaman. Nah, ini contoh yang Masya Allah luar biasa. Jadi urusan hati itu tidak dapat kita ketahui. Cinta dunia itu tidak selalu terlihat bahwa dia punya harta yang melimpah, tapi kadangkala orang yang nggak punya apa-apa tapi kecintaan terhadap dunianya itu luar biasa, sehingga orang itu tidak bisa bahagia. Baik, demikian hikmah ke-63 kali ini. Insyaallah dua pekan selanjutnya kita akan bahas hikmah ke-64. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.